Karena kalau saya itu merhatikan anak-anak pada zaman sekarang itu lebih suka ke budaya yang ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Jadi kita jangan lupalah sama negara kita, sama kebudayaan yang kita miliki. Saya pernah itu nginep di sana di apa? Banyuwangi, karena teman saya asli sana. Terus dulu pada tahun 2016 saya pernah di sana itu 3 bulan, dari mulai anak-anak kecil belum sekolah usia PAUD itu sampai lansia itu banyak yang menarik ya. Jadi di sana itu sangat kental sekali. Jadi nggak sampai tergerus oleh zaman. Menurut saya sih pemerintahan itu harus memberikan wadah. Kalau saat ini di hari ini juga kan lagi ada pameran, nah sering-sering aja diberikan itu. Sebenarnya untuk anak-anak itu kalian harus melek dengan seni budaya yang ada di Bojonegoro. Kalian harus semangat untuk melestarikan itu. Untuk channel Nusantara Bercerita. Baik, kalau Nusantara Bercerita kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber. Beliaunya ini seorang pemerhati budaya dan juga seorang pengajar seni tari di Bojonegoro. Siapakah beliau? Tetap stay tune tentunya di channel Nusantara Bercerita Podcast Cerita Inspirasi. Baik, langsung saja kita sambut Mbak Firda, seorang pemerhati budaya dan juga seni tari yang ada di Bojonegoro. Beliaunya ini sangat luar biasa sekali karena sering mengikuti event-event yang ada di Bojonegoro khususnya dan mengajar di tingkat SD bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Oke, langsung kita sambut Mbak Firda. Selamat datang di podcast Cerita Inspirasi Nusantara Bercerita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik sekali, juga sehat dan juga gendut ya. Kalau menandakan itu sehat ya kalau menurut saya. Iya, subur sekali. Iya sekali. Mbak Firda, sebelum kita menginjak pada poinnya, ya Mbak Firda ini kan sekilas kamu kan sudah tahu juga bahwasanya Mbak Firda itu seorang pemerhati budaya dan juga pengajar seni tari di Bojonegoro. Kamu boleh tahu Mbak Firda, profil dari Mbak Firda ini seperti apa sih dan berasal dari mana serta kesibukannya apa saja? Oke. Nama saya Firda Putri Ambarwati. Saya memiliki 3 anak, tapi salah satunya sudah meninggal, jadi tinggal 2. Terus kegiatan saya sehari-hari ya ibu rumah tangga, tapi kalau misalnya hari Rabu ada kelas menari ekstrakurikuler di SDN Ngumpak Dalam 1. Kalau hari Kamis di SD Margomulyo Balen 2. Terus kalau hari Minggu ada kelas di Sanggar Angling Darmo. Saya juga murid di sana, kelas E. Oke, seperti itu Mbak Firda ya. Jadi profilnya Mbak Firda seperti itu. Teman-teman perlu Nusantara Bercerita, siapa tahu tetangganya Mbak Firda nanti ya, anak-anaknya mungkin bisa diikut sertakan untuk melestarikan seni budaya tari Bojonegoro. Karena di Bojonegoro ini ada tari apa saja Mbak? Ada, terus kembang kayangan juga ada. Terus ada juga ini sandur. Sandur itu juga ada beberapa tariannya juga. Daripada anak-anak main gadget, oke bolehlah untuk mereka itu main gadget karena mengikuti zamannya ya perkembangan zamannya Kak Tomo, tapi juga dialihkan juga kepada seni budaya karena biar 1 melestarikan, 2 biar ada kegiatan yang positif untuk mereka berproduktif. Betul sekali. Terus Mbak Firda, apa sih yang mendasari Mbak Firda ini untuk terjun dan aktif di bidang yang sudah Mbak Firda geluti saat ini? Karena kalau saya itu merhatikan anak-anak pada zaman sekarang itu lebih suka ke budaya yang ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Padahal di Indonesia ini sangat banyak sekali ya teman-teman budayanya. Tarian di Bojonegoro aja ada beberapa. Nah kalau kita keluar lagi di Surabaya juga ada, di mana-mana juga ada. Jadi kita jangan lupalah sama negara kita, sama kebudayaan yang kita miliki. Terus karena basicnya saya juga seneng joget atau menari, jadi sekalian terjun ke sana. Gitu. Ya.
berapa tahun Mbak Firda menggeluti bidang seni tari? Dari mulai TK. Saya TK sudah ikut kelas tari, terus sering tampil juga, sering ikut lomba-lomba, sempat juga ikut tampil di TMII pada tahun 2014-2015. Oh gitu ya. Ya, Berarti perjalanan Mbak Firda ini untuk mengawali karirnya di bidang seni tari ini mulai dari TK. ya. Sudah senang dan menggeluti budaya seni tari. Tapi memang benar kata Mbak Firda ini tadi ya, bahwasanya budaya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Iya, Indonesia ini kaya Kaya banget. akan budaya, kaya akan wah berbagai macam lah pokoknya ya. Betul sekali. Lantas kenapa sih kita harus istilahnya itu cinta dengan budaya asing? Iya. Kenapa kita tidak melestarikan dan mencintai budaya Indonesia yang begitu banyaknya? Betul sekali. Bolehlah suka dengan budaya-budaya yang ada di luar, boleh. Kita tidak melarang, tapi harus lebih mencintai budayanya kita. Cintanya produk-produk dalam Oh, betul lagi, masuk. Betul sekali. itu karena apa? Itu juga suatu eksistensi kita supaya budaya ini seni-seni yang ada di Indonesia itu tidak tergerus zaman. Betul sekali. Karena kalau sampai tergerus dengan zaman, maka habislah sudah. Iya, kekayaan kita itu habis. Betul. Siapa lagi kalau misalnya tidak dari kita? Iya. Ayolah semua teman-teman ya, dari mulai anak-anak sampai remaja sampai usia lanjut pun boleh. Saya pernah itu nginep di sana di Banyuwangi, karena teman saya asli sana, terus ikutlah. Dulu kan belum seketat sekarang. Kalau sekarang di Banyuwangi itu yang nari gandrung sewu itu harus orang Banyuwangi. Dulu pada tahun 2016 saya pernah di sana itu 3 bulan, dari mulai anak-anak kecil belum sekolah, usia PAUD itu sampai lansia itu banyak yang menarikan. Jadi di sana itu sangat kental sekali. Jadi nggak sampai tergerus oleh zaman. Kalau di Bojonegoro saya perhatikan Tengul itu hanya anak-anak yang sekolah, dan itu pun dari 100 siswa yang berminat hanya 10. Kan miris. Siswa yang berminat hanya 10. Iya. Dan padahal itu adalah seni tari dari Bojonegoro. Iya. Sandur terus kebakayaan tadi. Iya, itu kan kekayaan Bojonegoro Pak Iya. Tomo ya. Jadinya harus dilestarikan kembali. Ayo bangkit anak-anak muda yang keren-keren sekali. Makanya dengan adanya Mbak Firda kita datangkan di podcast cerita inspirasi ini, Nusantara Bercerita, berharapnya pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro itu bisa terbangkit semangatnya, bisa terinspirasi dengan Mbak Firda seperti itu. Terus Mbak Firda ini kan tadi berbicara bahwa Mbak Firda juga seorang siswa dari Sanggar mana? Angkling Darmo. Angkling Darmo. Iya. Sanggarnya berada di mana? Di sekitaran stadion. Sekitaran stadion. Berarti di Jalan Letusuwa atau apa? Iya, di situ. Oh, gitu. Situ jadinya kalau misalnya mama-mamanya itu daripada hari Minggu anak main-main yang enggak jelas, mending dibawa ke sana aja. Nanti satu menambah teman, yang kedua menambah ilmu tari, terus yang ketiga membangkitkan rasa cintanya terhadap tradisi yang ada di Bojonegoro atau di Indonesia ini. Betul sekali. Baik, itu tadi terkait latar belakang dari Mbak Firda yang belum Nusantara. Oke, sekarang kita menginjak ke pandangan dan visinya Mbak Firda. Apa sih visi besarnya Mbak Firda untuk generasi muda di Bojonegoro ini, khususnya untuk mencintai seni tari itu? Kalau menurut saya pribadi, para adik-adik semua yang ada di sekolahan maupun yang homeschooling ya, kalian tuh harus melihat, dibuka lebar-lebar. Bojonegoro ini sangat luas, Bojonegoro itu sangat kaya, memiliki beberapa yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain kayak Tengul. Itu kan tarian yang diambil dari wayang Tengul yang ada di Bojonegoro, kan belum ada itu di mana-mana. Jadi kalian itu harus, kalian itu harus sadar, ini loh kekayaan Bojonegoro. Ayolah kita duniakan ini, biar dunia itu tahu kalau Bojonegoro itu kaya.
Itu. Bukan hanya sekedar kayak minyaknya, tapi Iya. kaya akan seni dan budaya. Nah, betul sekali. Di sini juga ada kayangan api, itu pariwisata yang dimiliki di negara manapun belum tentu memiliki itu tadi. Kalau menurut tahu saya, ingat saya itu di Indonesia hanya ada dua. Dua kan. Jadi kalian itu harus bangga, ya Kak Tomo ya. Iya, betul sekali. Yang pertama itu ada di Bojonegoro tempat tinggal kita, terus yang kedua itu berada di Madura. Oh iya, iya. Itu api abadi, jadi wisata alam yang abadi untuk selamanya mungkin nanti itu ya. Iya. Karena itu sudah lama sekali Mbak Fir. Tapi tergantung juga, kita kan juga nggak tahu ya Kak ya, orang sekarang sama dulu kayangan api itu apinya lebih kecil kalau menurut saya loh ya. Sekarang itu lebih Iya. kecil, entah itu karena krisis iklim atau apa, kita juga nggak tahu. Betul sekali. Oke Mbak Firda, bagaimana sih Anda melihat potensi para pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro dalam mensikapi seni tari, apalagi khususnya sekarang perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat? Kalau dari saya pandangan saya itu ada beberapa sekelompok anak-anak yang memang suka dengan tarian, dia mau untuk belajar tari dan juga mau menyelaraskan tarian kekayaan Bojonegoro itu ada. Potensinya lumayan besar, tapi juga banyak juga yang anak-anak yang nggak ngerti kalau kita tuh memiliki kekayaan tarian gitu. Jadi menurut saya itu kurangnya edukasi. Ya, seharusnya di sekolahan itu diwajibkan ada kelas tari tenul, ini loh kekayaan kita. Itu sih, kalau misalnya mau membangun bangun mengangkat tarian tenulnya, kekayaannya ini Bojonegoro, seni Bojonegoro, dan juga ada sandur juga. Iya. Berarti memang potensi pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro untuk minatnya mengikuti atau melestarikan seni budaya yang ada di Bojonegoro sebenarnya banyak ya. Cuman memang karena edukasinya, sosialisasinya itu juga menjadi PR kita semuanya. Jadi bukan hanya PR untuk pemerintah, tetapi juga PR kita bersama. Apalagi mungkin Nusantara Bercerita ini adalah suatu tempat wadah juga. Bisa menjadi tempat edukasi Nusantara ya. Siapa tahu mereka dengan melihat podcast Mbak Firda pada kali ini itu mereka langsung terinspirasi. Wah, ternyata Bojonegoro sekaya ini ya seni dan budayanya. Jadi akhirnya mereka mau belajar untuk mencintai dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Bojonegoro. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul sekali. Terus ini pengalamannya Mbak Firda, apa sih tantangan terbesar yang Mbak Firda hadapi dalam mengajar seni tari di Bojonegoro? Banyaknya karakter anak ya. Kalau misalnya kita masuk ke kelas itu juga terlepas dari guru tari, guru-guru pada sekolah formal juga sama ya, karena banyaknya karakter anak. Ada yang mudah untuk dilatih, mudah untuk mengikuti, ada yang juga susah, ada yang gerakannya masih kaku, terus sering lupa sama gerakan selanjutnya itu apa, kayak gitu-gitu. Jadi harus diulang kembali, dan harus sabar. Berarti benar-benar harus ekstra sabar. Iya. Karena kan rata-rata berarti anak SD itu ya. Iya, rata-rata SD. 7 tahun. 7, 8, 9 itu paling banyak sih. Memang dengan usia anak kecil itu paling bagus untuk kita didik mereka menjadi generasi-generasi yang baik, mencintai dan melestarikan budaya kita. Terus menurut Mbak Firda, apakah tantangan tersebut akan terus Mbak Firda perjuangkan? Terus harus, dan itu wajib hukumnya. Siapa lagi kalau bukan kita? Kembali lagi ke poinnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita menyerah, ya udah stuck di situ aja. Kapan tenul ini mendunia? Kapan tenul ini bisa diselaraskan di seluruh Bojonegoro? Kapan tenul ini dikenal dengan orang-orang banyak? Ya. Gitu sih. Terus sebagai seorang pengajar seni tari dan sekaligus pemerhati budaya Mbak Firda, haruskah pemuda-pemudi di Bojonegoro ini melestarikan budaya seni tari kita ini? Harus dan wajib. Harus dan wajib. Mulai dari usia dini sampai
remaja pun itu harus wajib dan digembleng. Iya. Karena untuk menjaga eksistensinya seni budaya yang ada di Bojonegoro ini ya. Karena di Bojonegoro dengan kekayaan alam, dengan terus kekayaan dari seni dan budaya itu tadi, sebenarnya banyak juga ya pelaku-pelaku para seniman-seniman itu tadi. Banyak di Bojonegoro, ya. Ada juga seniman yang dari lukis juga banyak. Oke. Terus banyak pemuda-pemudi saat ini yang kurang begitu minat sih Mbak Firda ya dalam seni tari. Apa langkah konkret yang akan Mbak Firda lakukan untuk melibatkan mereka supaya mau mencintai dan melestarikan budaya kita? Awalnya sih bangun branding untuk pendekatan kepada mereka. Saya Personal branding. ya personal branding, cari tahu dulu kenapa sih kalian kok nggak mau menarikan tengul, apa karena make upnya, apa karena apa, kan banyak juga yang sambatan istilahnya kayak gitu. Anu loh Kak, di mana-mana nari itu harus cantik. Nah ini kan konteksnya ini kan wayang, kita diambil dari wayang tengul itu. Gak apa-apa, kalian kan lucu di tarian tengul kan ada beberapa ekspresi, senyum, nyengir, manyun, terus melongo kayak gitu. Kamu harus mengekspresikan itu. Terus kenapa sih harus kayak gini Kak? Nah, terus kasih tahu lagi, ya karena ini kekayaan kita. Ayo kita latihan pelan-pelan. Susah Kak, susah. Iya memang susah, tapi kalau misalnya kita latih pelan-pelan gitu, ya terus kalau misalnya kita memiliki kedekatan dari mereka, tahu apa permasalahan dia nggak mau nari tengol atau apa, kan udah tahu, akhirnya kita tinggal ikuti mereka kayak gimana ya. Yang penting nomor satu prospeknya adalah mengenalkan. Iya ayo siapa lagi kalau bukan kamu, kalau bukan kita kayak gitu. Tapi kalau tari sandur sendiri Mbak Firda, itu apakah make up-nya juga sama? Iya. Ya. Kalau di sandur itu yang cewek-cewek cenderung cantik karena memang ada cahwe dan lain sebagainya. Tapi juga kurang paham ya, aku Kak Tomo, yang lebih paham itu Mas Kocin. Mas Kocin. Iya. Mas Kocin ini seorang pelatih, pengajar, atau mungkin Pelatih juga pengajar. Dia yang melestarikan sandur yang ada di Bojonegoro. Ya. Nice. Dan siapa tahu nanti Mas Kocin bisa kita datangkan ke sini ya Bu Nusantara. Jadi teman-teman Bulu Nusantara ini biar tahu siapa sih pelaku-pelaku seniman yang ada di Bojonegoro. Itu ada seni tari, seni lukis ya, terus ada seni ukir gitu, seni pahat, seni batu, dan lain banyak sekali seni-seni yang ada di Bojonegoro, karena kita begitu kaya dengan seni yang ada di Indonesia ini. Itu baru kita di lingkup kabupaten ya, itu aja sudah banyak. Iya, apalagi kita keluar nanti ke kabupaten lain atau ke provinsi lain, ke pulau lain, sangat kaya Indonesia ini. Jadi kalau saya berpikir, ya ngapain kita harus kayak gini-gini. Kita lestarikan milik kita sendiri. Kita sendiri gitu maksudnya ya. Oke. Terus bagaimana Anda memastikan bahwa kebijakan yang Mbak Firda perjuangkan saat ini itu benar-benar relevan untuk seni tari yang sedang Mbak Firda berikan? Kembali lagi, kita harus terus mendampingi semua teman-teman, terus mengarahkan mereka juga untuk mencintai dan lain sebagainya. Tetap didampingi lah, itu sih. Kalau misalnya kita nggak dampingi, terus kita lost kontak dari mereka, kita kan nggak tahu usia dini sampai remaja kan lagi labil, gampang ngolak-ngalik hati ya Kak Tomo ya. Jadi harus didampingi terus, kayak misal nyanggar atau ada kelas, kadang kan tetap ada beberapa anak aku males, gak apa-apa wes, kalau misalnya hari ini males, besok bisa masuk kalau udah nggak capek, karena kan memang latihan nari itu butuh ekstra tenaga, butuh ekstra pemikiran juga untuk menghafalkan gerakan yang selanjutnya. Dan kolaborasinya benar-benar harus apa ya, sinkron mereka antara penari satu dengan penari lainnya. Itu sih yang susah itu. Kadang kan yang lain merasa aku bisa, dia nggak bisa gitu. Kita harus menggabungkan mereka. Kita itu satu tim. Kalau misalnya ibaratnya itu kamu kayak badan. Kalau nangis yang ngelap siapa, gitu kan. Tangan, ya udah, berarti kalau misalnya ada yang nggak bisa, ayo kita bareng-bareng nanti bisa.
Nanti istilahnya teamwork lah. Iya. Sebelum kita lanjut Mbak Firda, kita nikmati dulu secangkir kopi dari Kopi Nusantara. Kopinya sangat istimewa karena konsep dari Kopi Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam varian, ada kopi Gayo, kopi Aceh, ya, terus ada dari Kalimantan dan sebagainya. Ada di Nusantara. Karena memang konsep dari Kopi Nusantara ini sangat luar biasa. Merangkul berbagai macam aspek yang ada di Indonesia. Silakan. Keren. Ini juga kekayaan Indonesia ya guys. Kekayaan Indonesia. Karena ini kopi milik kita. Mantap. Legit bos. Gak kaleng-kaleng. Kopi mantap Nusantara. Iya. Itu buat teman-teman Pulau Nusantara yang pengen mampir di Kopi Nusantara, langsung saja bisa datang di Jalan Raya Dader, Bojonegoro, tepatnya di Joglo Badalan, depannya minimarket Alfamart di Dader Bojonegoro. Di situ nanti ada tulisan sudah terlihat jelas Kopi Nusantara, langsung saja mampir. Apalagi teman-teman kalau ingin hadir di podcast kita terbuka untuk siapapun juga, silakan kita welcome untuk teman-teman Nusantara dan juga teman-teman yang ingin mengadakan event-event apapun bisa juga reservasi di Kopi Nusantara. Tempatnya sangat nyaman, Bolo Nusantara, semilir anginnya, pokoknya mantap. Kamu mencari inspirasi dengan ngopi di sini, oke. Karena di sini banyak pembahasan-pembahasan ya. Iya banget. Kekayaan Indonesia itu. Tuh, kamu mau mencari ilmu di sini, boleh kakak. Mau minum kopi mantap, boleh kakak. Mau sekedar sama pasangan juga dulu. Boleh, sini bebas. Tapi kita memberikan supportnya untuk Pulau Nusantara cerita itu dengan hal positif, semua kita rangkul demi untuk memakmurkan dan membagikan Bojonegoro di kancah internasional. Betul sekali. Oke, Kak. Baik Mbak Firda, bagaimana sih Mbak Firda itu menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dengan tanggung jawab yang sudah Mbak Firda berikan? Kalau saya sih sebelum keluar rumah itu di dalam rumah harus beres karena saya berumah tangga, bersih-bersih, masak, semua yang dibutuhkan oleh orang rumah, anak-anak sekolah dan lain sebagainya harus selesai. Kalau sudah selesai baru aku keluar rumah dan melakukan kegiatan yang lagi diemban. Jadi memang tidak meninggalkan tanggung jawab seorang ibu dan istrinya, menyelesaikan itu dulu aktivitas yang ada di rumah, baru Mbak Firda melaksanakan tanggung jawabnya, menyelesaikan. Mbak Firda, para seniman-seniman di Bojonegoro itu kan ada beberapa yang sempat ngobrol dengan saya dan berkeluh kesah. Nah, wadah di Bojonegoro ini masih sangat minim dan kurang. Iya. Nah, lantas apa sih Mbak Firda langkah yang harus diambil oleh pemerintah itu agar supaya para seniman-seniman yang ada di Bojonegoro ini bisa berkembang, bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Yang akhirnya apa? Ketika seniman-seniman dan juga produk mereka yang dekat bawah itu bisa meningkatkan APBD Bojonegoro. Kalau menurut saya sih pemerintahan itu harus memberikan wadah. Kalau saat ini di hari ini juga kan lagi ada pameran. Nah, sering-sering aja diberikan itu. Kita kan nggak tahu ya, ada misal katakanlah di Bojonegoro bagian sana Kasiman itu ada pelaku seni juga, kita kan nggak ngerti. Kalau misalnya ada event dan itu diselaraskan di setiap desa itu diberikan nanti tanggal sekian ada event ini. Ayolah warganya yang memiliki potensi untuk meningkatkan seni budaya itu dihadirkan. Terus kita tahu kelebihan-kelebihan orang-orang Bojonegoro yang memiliki potensi di bidang seni dan budaya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada tempat wadah itu tadi, kita nggak ngerti, nggak tahu. Terus gimana mau pemerintahan itu tahu kayak gitu. Kalau misalnya sudah diberikan, ya kita rawat mereka juga. Terus juga di event-event itu juga
anak-anak sekolahan kan kadang datang, oh ternyata kayak gini ya, terus mereka memiliki passion yang sama, dia mau belajar, soalnya kan nambah lagi Iya. pelaku seninya dari kalangan anak-anak muda kayak gitu kalau menurut saya. Oke. Terus ini Mbak Firda, banyak seniman-seniman di Bojonegoro ini yang kalau saya anggap stagnan, ada yang stagnan dan juga pun ada yang sudah tidak berjalan sama sekali, alias mereka hanya berdiam diri di rumah Iya, karena tidak memiliki akses, tidak memiliki tempat untuk bernaung, ya kan? Terus saya juga menulis kapan hari itu sempat ada seorang seniman senior di Indonesia itu, singkat saja YP, iya, iya, itu kan sempat jadi bahan candaan gitu. Kalau saya bilang mungkin entah candaan, entah mungkin disengaja, unsur kesengajaan atau apa, saya belum memastikan, saya belum tahu konteksnya itu seperti apa. Itu sangat mirip sekali Mbak Firda. Itu menurut Mbak Firda gimana sih? Layak tidak sih seharusnya? kalau menurut saya itu tidak sangat tidak layak karena kalau menurut saya lihat dari sepenggal sih di videonya itu tuh ejekan yang dibalik atau dibungkus dengan candaan, kata candaan. Orang yang nyemooh itu juga pengemuka agama, ya mohon maaf ya sebelumnya ya, banyak sih pengemuka agama itu seperti lilin. Dia bisa menerangi banyak orang, tapi dia tidak bisa menerangi dirinya. Bahkan dia terbakar. Ya, karena itu tadi salah satu perilaku yang menurut saya itu tidak pantas. Dia mencemooh orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari dia dengan gara-gara saya bercanda, ngolok-ngolok yang seperti itu tidak pantas. Kalau menurut saya dari segi kemanusiaan aja itu udah minus sekali ya karena dia pengemuka agama. Jadi memang di dalam sebuah masyarakat itu norma-norma, ada norma-norma kesantunan, kesopanan itu memang harus benar-benar kita lestarikan juga. Karena Indonesia kan juga terkenal dengan orangnya ramah, orangnya sopan santun. Kita terkenalnya di mancanegara seperti itu. Nah, masa pemuka agama kok kayak gitu? Terus juga ada yang baru-baru kemarin itu Kak Tomo ya penjual es teh itu dibilang kayak gitu. Katanya itu goblok itu kan nggak etis tuh ya. Kalau misalnya memang mau bercanda ya nggak kayak gitu. Itu di situ tuh dia tuh berdiri berjualan, banyak orang banyak yang di depan di sampingnya si pengemuka agama tersebut itu kan juga ada Habib dan ada Kiai Haji kalau nggak salah yang pakai kacamata itu. Bukan ya, Oh, bukan itu udah pakai kacamata loh ya. Bukan, dia malah ketawa terbahak-bahak kan itu nggak etis. Harusnya dia harus bisa mikir dong. Artinya orang yang saya bilang seperti itu sakit enggak, terus jualannya itu laku apa enggak, kok dibilang kayak gitu kan nggak etis itu. Iya, Langsung. secara rasionalnya, Iya. tapi kemungkinan pandangan persepsi orang lain berbeda juga sih. Mungkin menurut pandangannya awak diri ya. Iya, pandangannya awak dewe iki. Karena kita kan memanusiakan manusia. Aku nggak peduli yo. Seorang seniman, Nah. kita harus benar-benar menjaga para seniman-seniman kita. Iya. Supaya mereka apa? Tetap eksistensi dalam melestarikan seni dan budaya kita. Betul. Takutnya nanti kan ketika seni dan budaya ini sudah berjalan tergerus dengan zaman, mati Indonesia. Iya, mati Indonesia. Nggak punya kekayaan, bisa dibilang seperti itu sih Kak. Bukan mati negara, tapi budayanya. Budayanya. Akhirnya budaya asing masuk. Iya. Belum wes entek, ya generasi kita habis. Karena serang itu adalah budaya. Betul. Baik Mbak Firda, itu tadi perbincangan kita ya terkait Mbak Firda itu seorang pemerhati budaya dan seorang pelestari yang sadar. Bukan pengajar lagi, tapi pelestari. Bukan, saya itu masih sama-sama belajarnya Kak Tomo. Masih sama-sama. Iya. Terus pesan Mbak Firda untuk generasi pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro agar lebih mencintai budaya dan seni tarian di Bojonegoro apa? Pesannya untuk anak-anak itu kalian harus melek dengan seni budaya yang ada di Bojonegoro. Kalian harus semangat
untuk melestarikan itu. Kalau misalnya kalian tidak bisa menari, bolehlah di mural dengan bentuknya tenggul dan lain sebagainya kan bisa. Kalau misalnya suka sama musik, kalian bisa ngisi yang di tarian-tarian Bojonegoro itu kan banyak juga yang pakai gamelan dan lain sebagainya. Boleh kalian. Jadi kalian harus semangat untuk memperkuat cinta kalian terhadap seni budaya yang ada di Bojonegoro. Itu sih, ya. Baik, luar biasa Firda pesannya untuk muda-mudi Bojonegoro, nanti supaya lebih semangat dan mencintai seni dan budaya yang ada di Bojonegoro. Dan saya doakan untuk Mbak Firda, semoga aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar, Amin. selalu diberikan kesehatan, dan Amin. selalu tambah rezekinya. Amin. Doa baik juga kembali pada Kak Tomo ya. Gitu. Dan tentunya Nusantara Bercerita podcast inspirasi ini sangat berterima kasih atas kehadirannya Mbak Firda. Semoga menjadi inspirasi untuk para pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro agar lebih mencintai dan melestarikan seni dan budaya kita. Terima kasih Mbak Firda. Oke Kak Tomo. Oke, Bola Nusantara Bercerita itu tadi perbincangan Kang Tomo tentunya dengan Mbak Firda, seorang pemerhati budaya dan seorang pelestari atau pelajar seni tari yang ada di Bojonegoro, dan sangat terinspirasi sekali Kang Tomo, walaupun Kang Tomo seorang laki-laki dan bukan pelaku tari, tapi Kang Tomo sangat senang sekali ada seorang atau wanita yang mau bergigih dengan sekuat tenaganya untuk melestarikan, mempertahankan seni tari yang ada di Bojonegoro agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Pesan Kang Tomo dan Mbak Firda masih sama, tetap semangat dan cintai budaya dan seni yang ada di Bojonegoro untuk agar lebih Bojonegoro menjadi kabupaten yang membanggakan dan tentunya makmur untuk Indonesia, khususnya di kancah internasional. Terima kasih untuk Bola Nusantara Bercerita. Jangan lupa nantikan next, kita akan menghadirkan para inspirator-inspirator yang berada di Bojonegoro. Thank you.